pendengar dan pemirsa RRI.net, saat ini saya sedang berada di lapangan Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, di mana kita saksikan di belakang ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan, yaitu event pacuan kuda tradisional. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya di Kabupaten Aceh Tengah ataupun di wilayah dataran tinggi Tonoh Gayo. Di samping saya saat ini pendengar dan pemirsa RRI.net sudah ada Ketua Pordasi Aceh Tengah, Bapak Zuhaidi. Tentu kita akan mengetahui sedikit banyaknya terkait dengan kegiatan pacuan kuda tradisional. Seperti apa yang dikatakan tradisional, ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Zuhaidi. Pak Zuhaidi, mungkin bisa sedikit disampaikan seperti apa sebenarnya pacuan kuda tradisional Gayo ini, Pak? Jadi perlu saya jelaskan kepada pemirsa bahwa kuda tradisional Gayo itu adalah kuda lokal. Kuda lokal yang ketinggiannya 125 memang kelahiran Gayo. Kelahiran Gayo tingginya 125 dan tradisionalnya merupakan tidak melepas kuda tidak pakai bok. Dia hanya dilepas secara tradisional, yaitu memegang penunggang dengan joki, itu dilepas. Itu yang kita namakan kuda tradisional. Sebetulnya kegiatan tradisional pacuan kuda tradisional Gayo ini memang sudah ada sejak kapan ini, Bang? Sehingga kita masih rutin melaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah ataupun di dataran tinggi Gayo ini. Seingat saya pacuan kuda tradisional sudah ada. Seingat saya, berarti sebelum itu kan sudah ada. Seingat saya sudah berumur 60 tahun. Seingat saya itu sudah ada tradisional Gayo yang diselenggarakan di Pantai Munyo dan di Musa Alun. Ya. Berarti memang sebelumnya belum di sini ya acaranya waktu itu ya? Belum, di sini lebih kurang mungkin 2001. Sebelumnya di Blangbo Bangka. Mungkin bisa disampaikan sedikit ini, bisa bergeser dari pacuan kuda yang ada di Kecamatan Bintang, kemudian di Musa Alun, kemudian sampai di sini itu seperti apa? Mungkin karena minat masyarakat, penonton, yang tempat Musa Alun tidak mungkin lagi karena sempit. Mungkin dengan adanya lebar seperti ini pun kita lihat nanti Sabtu Minggu penonton membludak. Dan ini tradisinya untuk tradisionalnya adalah ajang silaturahmi, sekaligus pemersatu masyarakat Gayo pada umumnya. Kenapa? Yang menonton ini dari kecamatan yang jauh, di sinilah berkumpul. Jadi di sinilah pertemuan silaturahminya. Seperti saya punya kuda. Kalau besok kuda saya akan diperlombakan, yang datang pasti menantu saya, ponakan saya, besan saya. Jadi kadang-kadang itu untuk berkumpul ajang silaturahmi, makan bersama. Ya. Pak, sebelum kita beralih lebih jauh lagi nih terkait dengan tradisional Gayo, tadi kan sempat disinggung juga ada pernah dilaksanakan di Kecamatan Bintang gitu ya. Itu kan notabene-nya kan merupakan pantai gitu ya. Nah, itu pernah Bapak menyaksikan dan melihat secara langsung pada saat itu? Masa saya belum pernah saya saksikan. Belum pernah. Karena seingat saya sudah di Musa Alun. Seingat saya sudah Musa Alun di Pantai Munyo, saya belum pernah lihat. Mungkin kalaupun ada ya, saya lihat pantainya itu berapa pantainya cuman. Karena nggak mungkin lagi kalau kuda seperti ini, ya saya rasa nggak mungkin lagi lah pemilik kuda membawa ke sana. Tapi kalau kuda-kuda yang nggak bisa juga kita prediksi ya ke depan. Tapi kalau untuk pacuan seperti pasti di sini. Baik, tadi kan sempat disampaikan ini ajang silaturahmi juga ya dengan keluarga, karena memang ketika kita punya kuda, ternyata saudara-saudara kita untuk menyaksikan juga gitu ya. Dan yang kami juga penasaran ini juga tradisionalnya itu adalah kuda-kuda dari dataran tinggi Gayo itu sendiri ya Pak ya? Khusus. Ya, ini memang sudah ada kita memiliki sendiri kuda-kuda Gayo atau seperti apa Pak? Sudah, ini peternaknya memang peternak kuda itu memang orang Gayo. Jadi hasil perkawinan antara kuda lokal dengan kuda lokal, maka lahirlah kuda lokal.
itu tetap kita lestarikan untuk menjaga, karena ada itulah maka kita bisa melaksanakan yang lain. Sejauh ini sudah berapa banyak nih kuda-kuda lokal Gayo yang sudah kita miliki, Pak? Lebih kurang mungkin kalau lokal kita dilestarikan sekitar 80-an masih ada untuk pacuan nih, masih ada. Selain kuda silang kalau sekarang kita kuda silang itu kan sudah peranakan antara kuda luar dengan kuda dalam, jadi udah nggak kita namakan lagi kuda Gayo. Kemudian kan ini kita sudah memang tidak menggunakan pelana gitu ya Pak ya? Yeah. Apakah ini terus dipertahankan atau gimana? Karena ini tradisi kita, memang itu harus kita pertahankan. Tidak pakai pelana, baju-bajunya baju kerawang Gayo, helmnya mereka terus pakai kan. Memang nggak pakai pelana, pelepasnya pun tradisional, tidak pakai box. Lihat. Pak, mungkin dulu kan karena tidak pakai pelana, kemudian tidak memakai box star, ini kan mungkin karena dahulunya tidak ada gitu ya. Apakah ini ke depan akan diperbaharui gitu dengan modernisasi zaman sekarang ini atau gimana? Oh itu tidak, karena kita tradisional tetap tradisional. Kalau pacu kuda nanti yang prestasi itu kita ikuti secara teknis, secara produksi. Karena ini merupakan tradisional Gayo, tetap kita laksanakan tradisional Gayo. Kecuali prestasi. Kalau prestasi safety, artinya safety pelana, box, baju di mana kita harus memotong lawan, di mana harus joki memukul kuda, itu nanti secara teknis produksi itu prestasi. Kalau ini tetap tradisional. Kalau tradisional tetap tradisional, akan tetap kita laksanakan tradisional. Budaya yang ada nih jangan kita tinggalkan, karena yang sudah nenek moyang kita sudah ada tradisional. Nanti kalau memang ada prestasi itu urusannya produksi, secara teknisnya produksi. Prestasi, karena ini tradisional, kita belum sampai ke prestasi, belum sampai ke prestasi saat ini, masih tradisional. Oke, ciri khas dari kuda Gayo ini memang kecil-kecil atau seperti apa ini? Kecil-kecil, ketinggiannya 125 cuma. Kalau yang lain ke 150 sampai 160, setengah daripada tinggian yang kuda lokal. Tapi kuda lokal itu tetap kuda lokal yang kita perlombakan. Oke, keunikan selain tadi kudanya kecil, kemudian tidak memakai box star, kemudian tidak memakai pelana, apalagi yang selama ini Bapak lihat keunikan dari pacuan kuda tradisional Gayo ini? Bagaimana saya mau mengatakan keunikannya? Uniknya seperti tadilah kita lihat bersama pacuan tadi. Kadang-kadang nggak sampai juga ke garis. Nah, situ yang lucu kadang-kadang, karena itu bukan prestasi, memang tradisional. Kalau prestasi kan harus menyiapkan betul. Ya. Malah kalau yang ini lucunya penontonnya di garis apa ini, di lapangan ini ya Pak ya? Ya, ya penontonnya ya. Mungkin Pak ini terakhir Pak, kira-kira harapan ke depan agar tradisional pacuan kuda Gayo ini tetap dipertahankan ataupun tetap berlangsung dari zaman ke zaman, seperti apa harapan Pak Suhaidi? Harapan saya seperti itu, karena inilah untuk yang saya katakan awal tadi, inilah untuk mempersatu kita. Kami ajang silaturahmi yang mempersatu, inilah di antara saudara Gayo. Kalau prestasi udah nggak sebanyak ini. Kalau ajang silaturahmi prestasi nggak seperti ini, mungkin 5 kelas. Tapi ini kan banyak, sampai 280 kuda yang diperlombakan di hari ulang tahun ke-4 para tempat 6 ini. Kelasnya sampai berapa Pak? Kelas tetap 6 kelas. Kemudian ditambah derby Gayo. Itu juga hasil kelahiran Gayo juga. Pendengar dan pemirsa RRI.net, demikian tadi wawancara singkat kami bersama dengan Ketua Pordasi Kabupaten Aceh Tengah terkait dengan pacuan kuda tradisional Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.
melaksanakan pacuan kuda tradisional tahun 2023 ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kuda Takengon yang ke-443. Hal ini dilaksanakan setiap tahunnya sebanyak 2 kali pacuan kuda tradisional ini. Yang pertama adalah untuk HUT Kuda Takengon, yang keduanya adalah untuk HUT RI. Ini biasa dilaksanakan, dan ini dilaksanakan pacuan kuda ini dilaksanakan sejak zaman Belanda sudah dilaksanakan. Hal ini membuktikan bahwa antusias masyarakat di Aceh Tengah itu memang sudah membudaya untuk dilaksanakan pacuan kuda ini. Ini tahun-tahun sebelumnya ini dilaksanakan hanya 1 kali. Namun karena ada peringatan HUT Kuda Takengon ini, maka dibiarkan dengan tradisional pacuan kuda lagi. Ini untuk sementara. Kemudian dalam rangka peringatan ini, kita mengenang kembali hal-hal yang sifatnya budaya di Aceh Tengah itu cukup banyak. Ini dibuktikan bahwa ada 48 cagar budaya yang ada di Aceh Tengah yang perlu digarap kembali. Nah, atas dasar inilah salah satu event pacuan kuda ini mengenang kembali sejak dari penjajahan Belanda atau sebelumnya ini sudah dilaksanakan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah. Demikian. Pak, ini kalau untuk kegiatan ini sendiri, ini kan yang dikatakan tradisional gitu ya? Ya, betul. Seperti apa kalau Bapak lihat tradisional yang ada, yang terdapat ataupun yang muncul dalam kegiatan pacuan kuda ini? Keunikan dari pacu kuda tradisional ini adalah ini semua daerah, ada 14 kecamatan ikut serta pemilik kudanya melombakan kudanya. Bukan memelihara aja di kampung ataupun di kecamatan, mereka menampilkan kudanya dibawa untuk dipacu ya, untuk diperlombakan. Nanti penataan daripada kuda ini semaksimal mungkin untuk di setiap individu yang melaksanakan ataupun yang melombakan kudanya berupaya untuk menjadi pemenang gitu. Jadi keunikannya di sini bukan masyarakat bukan memelihara saja, tetapi adalah untuk ikut diperlombakan dan harapan memperlombakan setiap tahunnya. Untuk tahun ini dan tahun sebelumnya dilaksanakan 2 kali tadi. Kalau Bapak melihat bagaimana bisa menarik potensi wisatawan ini hadir ke Takengon atau kuda ini? Untuk menarik wisatawan dalam rangka pacuan kuda ini adalah event pacuan kuda ini adalah yang pertama, kita menampilkan ada 7 kelas ya, kelas kuda. Ini variasi, ada kuda tua, ada kuda muda, dan jenisnya. Ada jenis memang lokal sekali, ada peranakan dan ada yang lainnya lebih nasional. Ini sehingga dengan banyaknya variasi kuda yang ditampilkan, maka akan menarik semua para wisatawan yang akan berkunjung ke Aceh Tengah dalam rangka mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan pacuan kuda tradisional di Aceh Tengah. Itu. Pacuan kuda tradisional ini sendiri ya kan, yang terlibat ini yang artinya mendapat keuntungan ini kan bukan di kegiatan pacuan kuda itu sendiri. Ya. Kalau menurut Bapak, apa saja yang bisa mendapat keuntungan dari kegiatan pacuan kuda tradisional itu? Keuntungan dampaknya positif ya. Dengan ramainya pengunjung dan ramainya para pengusaha-pengusaha di lapangan dalam rangka 8 hari pelaksanaan pacuan kuda ini, sehingga para UMKM, usaha-usaha kecil ini dapat melaksanakan aktivitasnya di lapangannya dalam rangka mungkin meningkatkan pendapatannya, terutama dalam rangka pengadaan mainan. Kemudian banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang perlu ditampilkan di Kabupaten Aceh Tengah di lapangan pacu kuda, sehingga secara otomatis dalam 8 hari itu para pengusaha itu benar-benar panen untuk mendapatkan pendapatannya. Demikian. Kalau untuk fasilitas ini tanggung jawab siapa, Pak? Nah, untuk fasilitas ini sebenarnya pemerintah yang menyiapkan fasilitas semua sarana dan prasarana. Kemudian Pordasi sebagai teknis melaksanakan pacuan kuda ini itu menyiapkan mengkoordinasikan kepada pemilik kuda, kemudian ditampilkan di lapangan pacuan kuda ini difasilitasi oleh pemerintah daerah. Itu. Kalau peran Dinas Pariwisata sendiri bagaimana Pak untuk pacuan kuda ini Pak ke depan untuk mempromosikan?
keluar daerah? Peran kita sebagai dinas pariwisata ini dalam event pacuan kuda ini itu ada 2 item itu. Yang pertama, skala event tradisional itu masih di bawah dinas pariwisata. Nah, apabila event ini sudah mengacu kepada nasional, lapangan yang 1.600 meter lingkaran ini standar nasional, berarti sudah dilaksanakan oleh support tourism. Support tourism itu di dinas olahraga. Jadi untuk sementara ini masih di bawah dinas pariwisata Kabupaten Aceh. Terakhir enggak harapannya dengan adanya kegiatan pacuan kuda tradisional ini seperti apa? Harapan kita sebenarnya menginginkan bahwa tetap kita melaksanakan event pacuan kuda ini selama 2 kali dalam 1 tahun, karena ini adalah tuntutan daripada masyarakat dan pemilik kuda. Mereka itu membudayakan, masih melestarikan kuda tradisional yang ada di kayu itu mereka lestarikan, sehingga tidak merasa kecewa apabila ini tidak diadakan. Itu. Jadi harapan kita setiap tahun ini dapat dilaksanakan, dan pemerintah daerah harus mensupport kegiatan ini setiap tahunnya 2 kali, dan demikian juga dari pemerintah provinsi dan pusat harus mensupport event pacuan kuda tradisional di kayu ini. Demikian. Oke, untuk Rizkan dulu, gimana nih perasaannya pas naik kuda itu? Perasaan enak ya, seru lah bang. Pas tempel-tempel sama lawan-lawan tuh enak. Gimana? Gimana bilangnya? Pokoknya seru lah bang. Pokoknya bisa mau menjatuh-jatuh kayak itu, bisa jatuh. Seru lah pokoknya. Kalau saya waktu sama-sama tuh bang, lepas dari start itu enak bang. Kenapa bisa berani gitu? Naik Dari kuda? hobi bang. Hobi? Ya. Kenapa bisa hobi? Pertamanya ikut-ikut aja, orang ini latihan. Habis itu udah kecil badan nih, disuruh naik. Latihan, pernah jatuh? Pernah bang, sering. Rizkan gimana? Kok bisa berani nih ya waktu naik kuda ini? Sama aja hobi bang. Ya. Karena dari kecil dah sama kuda, lihat-lihat kuda dari kecil. Dari kelas 1 min lah sama kuda, jalan-jalan. Berarti memang dari kecil sama. Ya. Udah berapa kali ikut? Aku sekitar 5 tahun dah, udah. Rizkan? Bahkan? Masih 3 tahun bang. 3 tahun? Ya. Ada pernah jatuh gitu? Pernah jatuh, risiko memang tuh bang. Ya. Kalau jatuh tuh harus ada memang bang. Namanya pun risiko bang kan. Udah pernah main di mana aja? Aku sudah pernah ke Medan bang. Medan. Tahun berapa itu? Tahun 2022 kemarin lah bang. Baru-baru ini. Oh, Parahan? Di Gaya Luas, Takingan ini bener meriah bang. Pernah jatuh? Sering bang. Sering ya? Ya. Ada sampai luka-luka? Ada bang. Ada ya? Sampai terkilir. Kenapa mau jadi joki cilik ini gitu? Hobi bang, hobi tadi. Hobi tadi? Ya. Terus ini untuk Farhan dulu, tanggapan orang tua kayak mana kita jadi joki kuda ini? Pertama nggak dikasih bang, selalu dijemput ke kandang kuda orang tuh. Udah lama-lama dikasih. Gitu. Ya. Ini keuntungannya apa ini? Ada dikasih uang, ada apa hadiah atau kayak mana?
hadiah, Bang, uang, saweran. Saweran. Ya.